Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam birrul walidati 'alal waladi dha'fan. Ya. Berbaktinya orang tua, kewajiban atas anak itu lemah. Maknanya baktinya kita sebagai anak kepada orang tua itu tidak sebanding dengan baiknya orang tua kepada kita. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al walidatu asra'u ijabatin. Orang tua itu lebih cepat untuk mengabulkan, untuk menuruti. Kila, dikatakan, ya Rasulullah, sahabat tanya, walimadzaka, kenapa kok seperti itu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya arhamu minal ab. Jadi ibu ya, ibu. Ibu itu lebih cepat untuk ngabulkan. Kenapa kok seperti itu ya Rasul? Nabi menyatakan hiya arhamu minal ab. Itu ibu lebih kasih sayang daripada bapak. Wa da'watur rahimi la tasqud. Artinya doanya orang yang ada kerabat itu tidak akan tertolak, tidak akan tergugurkan. Wa sa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun. Seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sahabat seseorang tadi itu berkata, ya Rasulullah, man abirru, kepada siapakah aku ini harus berbuat baik? Qala walidaik, terhadap kedua orang tuamu. Faqala, sahabat tadi itu menjawab, laisa li walidan, aku tidak memiliki kedua orang tua ya Rasul. Qala, maka Nabi menyatakan, bir waladaka, berbaktilah kepada anakmu. Fakama anna liwalidaika, maka sebagaimana sesungguhnya kedua orang tuamu itu memiliki hak yang harus engkau penuhi, sebagaimana orang tua itu memiliki hak, kewajiban untuk ditaati oleh sang anak, kadzalika, seperti itu, liwaladika, untuk anakmu, alaika, kewajiban atas dirimu, apa itu? Hakun, ada haknya juga. Ya, sebagaimana kamu wajib berbakti kepada, sebagaimana orang tua punya hak atas dirimu, anakmu juga punya hak atas dirimu. Artinya kewajiban yang harus engkau penuhi. Paham ini? Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu walidan, semoga Allah merahmati orang tua, a'ana waladahu, yang membantu itu orang tua, waladahu terhadap anaknya,
ala birrihi, supaya anak tadi itu berbakti kepada orang tua. Ya. Supaya apa? Ailam yahmilhu alal uquqi. Orang tua tidak mengarahkan, tidak membawa itu anaknya alal uquq, kepada penyebab anak tadi itu durhaka, lisu'i amalihi, karena jelek amal perbuatannya itu orang tua. Itu. Jadi orang tua memberikan contoh yang terbaik kepada anaknya, itu didoakan oleh Nabi, semoga dia tadi itu mendapatkan rahmatnya Allah gitu. Paham ini? Karena orang tua itu jika tidak memberikan contoh yang terbaik, karena orang tua jika tidak memberikan contoh yang terbaik akan mengajak, menarik sang anak kepada pemutusan tali silaturahmi. Pertama kali silaturahmi diputus kepada siapa? Ya orang tuanya sendiri nanti. Itu loh. Dan juga akan menarik sang anak itu agar durhaka kepada orang tua. Itu. Maka sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawwau baina auladikum fil atiyati, samakan kamu sekalian antara anak-anak kamu sekalian di dalam masalah pemberian. Itu samakan. Waqad qila, benar-benar dikatakan, ya apa? Dikatakan ya, bahwasanya waladuka royhanatuka sab'an, anakmu ini, ya dikatakan anakmu ini mulai lahir sampai umur 7 tahun itu akan menjadi bagaikan kembang yang wangi. Paham ini? Royhana akan menjadi apa? Sesuatu yang wangi, yang harum, mulai lahir sampai umur 7 tahun, yang kamu bisa mencium baunya, yang kamu bisa cinta sama dia 7 tahun. Jadi antara 1 mulai 0 kelahiran sampai 7 tahun. Paham? Kemudian 7 tahun berikutnya, mulai umur 7 sampai umur 14 tahun, dan akan menjadi apa? Wa khadimuka sab'an, akan menjadi seperti pembantumu ketika umur 7 sampai 14 tahun. Mulai permulaan 7 yang kedua, 7 fase yang kedua. Karena dia kebanyakan membantu kamu di dalam urusan-urusan yang penting. Itu. Kemudian setelah itu berarti umur berapa? 15 atau 14 tahun. Akhirnya summa huwa, kemudian dia akan menjadi aduwuka au syarikuka, akan menjadi musuhmu sendiri atau akan menjadi orang yang membarengi kamu sendiri. Artinya apa? Kedudukannya seperti itu. Ada orang tua tukaran karo anake nanti dan sebagainya dan sebagainya. Jarang kalau anak itu berani melawan ketika umur
ini, umur 14 tahun itu mulai. Kalau tidak jadi temanmu, ya jadi musuhmu, naudzubillah min dzalik. Nah ya. Makanya sebelum menjadi fase yang ketiga, 6 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai setelahnya itu, sebelum itu berikan tarbiyah terbaik supaya apa? Anak itu bisa bakti sehingga akan menjadi syarikuka yang barengi kamu nanti. Ya. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-hulamu ya'uku anhu yaumas sabi'i, ya'uku anhu, meakikoi darinya anak tadi itu ketika umur 7 tahun. Dari yaumas sabi', umur yang ketujuh, 7 hari, untuk waktu yang namanya akikoh. Kan gitu kan? Umur 7 tahun digundul rambutnya, laki perempuan semuanya, ditimbang berapa timbangannya, kemudian sodako emas sesuai harga, sesuai timbangan rambut tadi itu, dikhitan laki perempuan, diberikan nama yang terbaik laki perempuan. Ya. Nah ini wa yusamma, diberikan nama. Diberikan nama yang terbaik. Wa yumatu anhul adza, dihilangkan segala sesuatu yang mengganggu dia. Misalnya apa? Dimandikan, digondol rambutnya. Faida balagha, jika telah sampai itu anak sitasinin, 6 tahun, udiba, diberikan adab sopan santun, diajari yang bagus itu. Faida balagha ashron, jika anak itu telah berumur 10 tahun, uzila firashuhu, disendirikan tempat tidurnya. Ya. Faida balagha salasa asyarata, jika mencapai umur 13 tahun, sanatan, duriba, dipukul, ala sholati wa shaumi, kalau meninggalkan sholat, kalau meninggalkan puasa, atas yang meninggalkannya itu. Faida balagha sita asyarata sanatan, kalau sudah umur 16 tahun, sudah zawajahu abuhu, mengawinkannya. Siapa? Bapaknya. Sudah kawin aja, dinikahkan. Ya. Jadi kalau sampai umur 20 tidak kawin, kadaluarsa itu tahu. Makanan itu kalau kadaluarsa setahun masih bisa dimakan, meskipun kadang-kadang roto-roto weteng. 4 tahun over itu. Sampai umur berapa? 30 tahun. 16, 14 tahun. Sudah, itu jangan ke manusia. Jin tidak kelemangan. Sudah over. Ya. Dinikahkan. Tsumma akhadha biyadihi, dengan ini ya. Kemudian ketika nikahkan dipegang tangannya gini. Dipegangnya apa? Wa qala, orang tua mengatakan, dengarkan. Qad adabtuka wa 'allamtuka wa ankahtuka. Aku telah ngajari kamu, aku telah memberikan pengajaran sopan santun. Aku telah ngajari kamu, aku telah menikahkan kamu. A'udzubillah
min fitnatik. Aku berlindung dengan Allah dari fitnah karena dirimu fid dunya, di dunia, wa adzabik fil akhirah, dan azab gara-gara kamu di akhirat. Karena udzubillah min dzalik, anak itu kalau berzina, orang tua itu di alam kubur juga mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali kalau belajar ilmu agama dan diharapkan berhasil. Kalau tidak berhasil, kawin wae kesuwen. Ya. Laki-laki kalau Nabi ya 25 tahun. Ya. Ikuti Nabi 25 tahun. Di sini bisa berarti perempuan juga. Berarti kalau aturan pemerintah itu berapa? 17. Dah aturan Nabi 16. Siti Aisyah 6 tahun. Kumpul sama Nabi 9 tahun. Ya. Itu. Riwayat yang lain, muru as-sabiyya bis-shalah. Perintahkan anak kecil dengan sholat, untuk sholat. Idza balagha sab'a sinin, jika mencapai umur 7 tahun. Wa idza balagha asyra sinin fadribu 'alaiha. Jika anak tadi itu telah mencapai umur 10 tahun, ya pukulan ketika meninggalkan sholat. Termasuk kewajiban-kewajiban yang wajib, puasa misalnya. Itu. Juga ditambahi yang lain, umur 10 tahun itu dipisahkan tempat tidurnya. Jangan dibarengkan tempat tidur. Umur 10 tahun. Laki, perempuan dipisahkan, jangan satu ranjang. Nah, kalau di rumahnya satu ranjang, minta sama bapaknya. Pak, setelah anak belajar kitab Ihya Ulumuddin, disebutkan bahwasanya meskipun anak ini perempuan sama perempuan, tidak boleh Pak, karena anak sudah umur 10 tahun. Ya apa, bapak belum punya uang misalnya. Kalau belum punya uang, tidur di bawah, gunakan kain demi melaksanakan ini. Faham? Jadi kalau semua yang diatur sama syariat harus turuti. Lek enggak, terkena mudaratnya nanti. Apalagi menyepelekan, itu bahaya itu. Ya. Di antara mereka itu, kalau sudah anak itu sudah bisa baca Fatihah, diundangkan orang. Di antara orang alim diundangkan juga orang alim. Kemudian anak tadi itu disuruh baca Fatihah depannya orang-orang tadi itu. Kemudian minta persaksian orang alim. Ya apa bacaan Fatihahnya baik enggak? Oh iya, Pak. Kamu ya apa baik ya? Baik ya sudah. Dapat Fatihahnya dari sini sanadnya. Kemudian, nah, kamu sudah aku perintahkan sholat kan untuk jaga sholat? Iya. Aku perintahkan kamu untuk melaksanakan puasa kan? Iya. Aku perintahkan kamu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah kan? Iya. Menjauhi larangan-larangan Allah kan? Iya. Saksikan semuanya. Kalau nanti anakku nuntut di akhirat, kamu yang menjadi saksi bahwasanya dia sudah aku ajari yang terbaik. Tuh, ulang tahun. Ya, tiup kompornya. Lelen cili kompor aja kalau nyup. Itu ada tuh Yahud, enggak ada itu. Kalau dulu apa? Kalau dulu ulang tahun bancaan. Ya kan? Bener tuh. Bancaan, diceluk nara-ara itu jadi cili. Kemudian biasanya suruh baca surat-surat pendek-pendek. Setelah itu dikasih jenang. Ya. Tuh, saiki ndak. Ngotok roti ini tukune utang. Aduh, bahaya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, min haqqil waladi ala walidihi ayyuhsina adabahu. Dari haknya anak, kewajiban atas orang tuanya membaikkan adab. Ya, itu adab ini ada dua sisi. Salah satunya apa-apa yang wajib
orang tua kepada anaknya ketika kecil. Apa-apa yang wajib orang tua kepada anaknya ketika kecil. Yang kedua, apa-apa yang wajib untuk seorang manusia di dalam dirinya sendiri, apa-apa yang wajib atas seorang manusia terhadap dirinya sendiri ketika sudah dewasa. Ahli hikmah berkata, badiru bita'dibil atfali qabla tarakum al ashghala. Wa tafarrukil bali. Bercepat-cepatlah kamu untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak sebelum kamu melihat mereka terkena berbagai kesibukan dan terpecah pikiran mereka. Sebelum itu semuanya terjadi, cepet-cepetan. Tuh. Al-Hulaim mengatakan, sebaik-baik pengajaran itu membentuk dia memiliki akhlak yang mulia, membentuk dia memiliki akhlak yang mulia, kemudian mengajarkan kepadanya Al-Quran, kemudian mengajarkan kepada mereka bahasa Arab, kemudian mengajarkan kepada mereka urusan-urusan agama yang wajib, misalnya sholat, puasa, tuh. Apabila sudah memiliki pikiran, diajarkan berbagai dalil untuk menolak menentang perkataan-perkataan, pendapat-pendapat orang yang menentang Allah. Ada sahabat diantaranya mereka itu
tidak mengeluarkan anaknya dari rumah sampai dia hafal Al-Quran. Ya. Amir bin Abdullah, beliau berkata, satu rumah itu tidak ada kebaikan untukmu daripada rumah yang di situ ada orang yang menghafalkan Al-Quran. Sampai beliau tadi itu masuk ke dalam rumah untuk menghafalkan Al-Quran masih muda, keluar sudah tua, demi untuk menghafalkan Al-Quran. Sampai nanti kepada membaikkan namanya. Wallahu a'lam bishawab.